sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur buat berkat dan penyertaan Tuhan untuk pada hari ini. Pada hari ini kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, membuka hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti pembelajaran yang kami laksanakan pada hari ini. Demikian juga murid-murid saya bisa memahami apa yang saya jelaskan kepada mereka. Di dalam anak Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Skip jeda. Kita masuk ke pelajaran kita hari ini, Ibu absen dulu. Maria, Hadir Bu. Angel, Hadir Bu. Imelda, Sakit Bu. oh sakit. Doakan temannya ya, bercepat sembuh. Jadi materi kita pada hari ini itu indahnya mengampuni. Dibuka bukunya halaman 3. Oke, tolong dulu dibacakan Angel. Indahnya mengampuni. Mengampuni artinya kita memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengungkit kesalahan itu lagi. Pada kenyataan cukup sulit untuk melakukannya. Mengapa? Karena setiap orang memiliki sifat egois dan keakuan yang cenderung menempatkan dirinya sebagai orang-orang yang paling benar. Sedangkan orang lain selalu menjadi pihak yang salah. Mengapa demikian? Karena kita selalu tergoda untuk hanya melihat ke dalam diri kita saja. Kita berpikir dari sudut diri sendiri. Dulu lupa untuk berpikir dari sudut orang lain. Contohnya, jika terjadi masalah atau pertikaian dengan teman, kita cenderung menyalahkan teman tanpa mau bersusah payah mencari tahu mengapa dia marah pada kita. Padahal kemungkinan ada perbuatan kita yang tidak berkenan baginya. Banyak orang mengira mengampuni berarti melupakan masalah, merelakan kesalahan yang orang lain, membebaskan diri dari kebencian, dendam, dan marah. Sebenarnya mengampuni itu adalah perbuatan yang terutama kita lakukan untuk diri kita sendiri tanpa melupakan orang lain menyakiti kita. Dengan mengampuni kita, melepaskan diri kita dari amarah dan dendam, bukan melepaskan orang lain dari pikiran kita. Namun, seberapa dalam pun luka kita telah terjadi, kita tidak akan sembuh dari luka itu sampai kita mengampuni kesalahan orang yang bersangkutan. Pengampunan adalah sebuah keputusan dari hati, dan mengampuni tidaklah mengubah masa lalu, melainkan mencerahkan masa depan. Artinya pengampunan yang diberikan tidak berarti menghapus masa lalu, karena semua sudah terjadi. Dengan mengampuni, seseorang dibebaskan dari beban kebencian dan hati terasa damai. Dengan begitu langkah ke depan menjadi cerah. Iya, terima kasih. Jadi maksudnya mengampuni itu ialah kita memaafkan seseorang tanpa mengungkitnya lagi. Kita memaafkannya tanpa mengumbar-umbarkan kesalahannya lagi. Jadi kita sudah merelakannya atau sudah memaafkannya memang tulus dari hati kita. Nah, contohnya itu misalnya si Angel sama si Maria. Misalnya si Maria melukai hati si Angel. Dia bilang sudah memaafkan, tetapi dia masih tidak suka dengan si Maria. Dia masih sering diam-diaman. Tapi dia hanya mengucapkan kata-kata bahwa dia sudah memaafkan. Namun tidak itu yang dimaksud di sini. Mengampuni itu kita sudah memaafkannya dengan tulus. Jadi sudah terjalin hubungan yang baik antara si Maria dengan si Angel. Jadi tidak marah-marahan lagi karena dia sudah mengampuninya tulus dari hatinya. Nah, ini seringkali kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang-orang sering membuat hati kita sakit. Orang-orang sering melukai hati kita tanpa mereka ketahui. Jadi, apa yang ingin kita katakan di sini? Jadi ketika orang melukai hati si Maria, si Angel, jadi harus belajar mengampuni. Mengampuni itu sangat indah. Jadi
ketika orang melakukan kesalahan kepada kita, jika kita sudah mengampuninya, maka kita atau hidup kita menjadi damai. Nah, apa contoh Alkitab atau tokoh Alkitab dari mengampuni? Jadi, contohnya kita ambil itu kisah si Yusuf. Nah, untuk menjadi pengikut Yesus, kita harus belajar mengampuni. Jadi ibu mau tanya, siapa yang ingin menjadi pengikut Yesus di sini? Aku. Ya, jika ingin menjadi pengikut Yesus, kita harus belajar mengampuni. Kita bisa lihat dari Matius 6 ayat 14 sampai 15. Bacakan dulu. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Iya, jika kita mengampuni kesalahan teman kita, maka Bapamu yang di surga akan mengampuni kita. Jadi, kalau misalnya ada yang berbuat salah kepada kita, misalnya menyakiti hati kita, kita harus belajar mengampuni. Karena menjadi pengikut Yesus itu, kita harus bisa mengampuni. Itu tadi salah satu ayat Alkitab. Nah, kita buka lagi Matius 18 ayat 22 sampai 35. Apa yang dikatakan di situ? Perumpamaan tentang pengampunan. Iya, perumpamaan tentang pengampunan. Boleh dibacakan ayat 22 sampai 23? Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 77 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Iya, Tuhan selalu memaafkan kita, melainkan bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Iya, jadi menjadi pengikut Tuhan Yesus, kita harus bisa menjadi atau mengampuni teman-teman kita yang bersalah kepada kita, karena Tuhan juga mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Nah, yang menjadi tugas kalian di rumah, baca itu Matius 18 ayat 22 sampai 35. Minggu depan ibu tanya ya. Ya, Bu. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali mengucap syukur buat berkat dan penyertaan-Mu. Hingga pada hari ini kami telah selesai mempelajari indahnya mengampuni. Kiranya kami yang berada di tempat ini bisa mengampuni seperti Engkau mengampuni kami, Tuhan. Saat sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Engkau yang memberkati kami dimanapun kami berada. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.